Gara-gara merasa dilecehkan oleh kepala desa, puluhan warga yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Warga, Desa Cisadap Gempar Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, akhirnya mendatangi kantor Kepala Desa Cisadap untuk beraudensi dengan Kepala Desa Cisadap Rabu tanggal 11 September tahun 2024. Kesempatan ini karena kemerdekaan berserikat berkumpul mengeluarkan lisan, ya, pendapat tulisan maupun tulisan dijamin undang-undang, jadi bapak-bapak seperti itu legal resmi. Cuma yang sekarang saya titipkan kepada bapak-bapak semuanya, karena kita sekarang dalam tahapan pilkada, ya, kita harus punya prinsip bahwa kita lembur orang. Baik buruk ini adalah kampung halaman kita. Kami menyarankan menghimbau jaga keamanan, ketertiban, ya, kondusivitas desa kita untuk menyampaikan aspirasi. Silahkan disampaikan. Paham ya? Aspirasi silahkan ditunjuk yang bisa menyampaikan. Kalau kesahnya apa disampaikan. Sekarang silahkan kesepakatan apakah mau di dalam. Puluhan massa tersebut tiada lain untuk melakukan audensi dengan Kepala Desa Cisadap Musli. Para audensi diterima oleh Kepala Desa Cisadap dengan didampingi Kapolsek Ciamis, Camat Ciamis, Babinsa dan BPD desa tersebut. Auden masyarakat ini, salah satunya menuntut transparansi pemerintah desa terkait adanya dugaan penyimpangan anggaran, baik itu yang berkaitan dengan pekerjaan, BUMDes, atau uang terkait pemasangan kabel wifi beberapa bulan lalu dan salah satu keberadaan kafe yang dianggap warga sangat sering digunakan untuk maksiat. Desa Cisadap, selawat dan salam mudah-mudahan selamanya diturunkan menyampaikan aspirasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada itu ada 10 butir. Kami datang kemari hari ini bukan untuk undangan dari BPD untuk membicarakan sudut poin itu. Jadi kami datang kemari secara langsung karena poinnya itu tidak ada surat resmi bagi kami. Tertanggal yang tersurat 23 Agustus malah datang hal yang lain, yaitu ditawarkan untuk berauden di rumah makan. Jelas rumah makan semua juga paham, ngerti itu apa artinya rumah makan. Bukan kita auden di rumah makan, itu namanya juga berintervensi barangkali gitu ya. Jadi kami tolak langsung sama waktu itu. Dan akhirnya kami pada hari ini untuk menyatakan bahwa kepala desa harus mengundurkan diri kepada BPD lah sebagaimana mekanismenya, barangkali demikian. Dan kami sesungguhnya mengharapkan 10 poin itu poin utama. Salah satunya di 10 poin apa? Di antaranya Pak? Di antaranya bahwa yang utama ya transparansi. Nah, transparansi kepala desa tidak ada sama sekali dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan kepala desa menurut kami ya. Karena transparansi yang dimaksud yaitu kalau setiap tahun itu kan masyarakat harus mengetahui apa-apa saja yang dibangun. Barangkali itu ya. Nanti kalau dibutuhkan nanti. Tenang aja dulu. Ya, karena nanti dikasih kesempatan untuk berbicara ya. Tenang. Bukan cuma itu termasuk sarana. Ya, terima kasih, silakan Pak Ketua PBB untuk menyampaikan. Tanggapannya sangat mengucapkan apresiasi lah ya, yang sebanyak-banyaknya karena termasuk warga kita sebagai kontrol sosial ya. Jadi saya kira semua pelaksanaan kegiatan itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pak, yang dituduhkan tadi Pak, seperti tadi pelecehan terhadap warga, itu seperti apa sih Pak?
Itu saya kira salah penafsiran saja ya yang disampaikan oleh anggota BPD itu sama sekali tidak ada unsur pelecehan, penghinaan. Itu menurut aturan perundang-undangan termasuk peraturan hukum. Orang menawarkan untuk makan itu juga bukan saya. Tadi sudah saya sampaikan ya, di anggota BPD, ketua BPD mengadakan rapat, ada ide dari pendamping desa gimana kalau sebelum melaksanakan audien ajak ngobrol dulu. Kan sifatnya ngobrol, itu penawaran ya. Kalau untuk penafsirannya betul pelecehan, ada apa? Penghinaan dan sebagainya itu sudah lain lagi. Tadi ada ketidakharmonisan dengan polisi. Itu hal yang wajar ya, namanya jabatan politik, jabatan publik ya, itu hal yang wajar. Karena apa? Termasuk perangkat sendiri belum tentu 100% mendukung saya, menyoblos saya. Ya enggak? Gitu. Bahkan bupati aja yang levelnya tingkat kabupaten tidak semua kadis akan kondusif harmonis. Itu tentu saja ada yang mengatakan begitulah, beginilah, itu hal yang wajar. Nah, tadi gitu. Pak Kuwu Ya. ada beberapa masyarakat permintaan Pak Kuwu mundur. Ya. Mungkin ada alasan ya dari mereka gitu. Salah satunya apa yang dilontarkan Pak Kuwu? Gimana? Salah satunya mungkin itu tadi dianggap KP itu tempat maksiat, ya, harus dibuktikan gitu apakah benar itu dipakai maksiat apa tidak ya. Kita jangan jauh-jauh aja, ini termasuk Ganggo ya, rumah itu kan ada dulu tuh tempat nyanyi-nyanyi dianggap KP. Apakah itu saya bisa membuktikan untuk maksiat? Kan nggak mungkin ya. Di situ kan dianggap KP itu hanya istilah aja, KP zaman sekarang kan gitu ya. Jadi zaman sekarang KP dibangunnya juga itu termasuk apa? Caang benderang siang maupun malam ya. Termasuk di Cisadap ini dekat dengan Polres, dekat dengan Polsek gitu. Patroli tiap malam, kalau memang ada masalah itu pasti akan muncul sebelum dari pihak aliansi sendiri gitu. Nah, kalau itu juga termasuk kenapa pemerintahan yang kemarin itu lebih kumuh dari yang sekarang ya. Itu lebih kumuh dari yang sekarang. Kenapa sekarang dibangun di alus-alus untuk pertemuan anak-anak kita, termasuk meminimalisir kenakalan remaja. Nah, kalau nanti saya suruh jawab yang setiap malam ada di situ, kalau itu akan lebih ramai. Itu akan lebih ramai. Ini sebetulnya termasuk pendukung-pendukung kita, itu akan lebih banyak ratusan yang datang. Tapi saya backup semua. Pak, itu kan di dalam spanduk yang dipampang di situ Ya. kan ada indikasi. Terpantau dari lapangan, audensi warga ini mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Jalannya auden berlangsung damai. Dalam audensinya warga menuntut Kepala Cisadap mundur. Karena menurut warga apapun jenis anggaran yang dikelola, semua itu harus disampaikan secara transparan oleh desa. Terlebih lagi Presiden juga telah meminta peran serta masyarakat untuk mengawal dan mengawasi penggunaan semua jenis anggaran yang ada di desa. Sampai di akhir audensinya, masyarakat pun belum mendapatkan jawaban yang jelas dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam audensi tersebut, karena suara azan asyar mulai berkumandang. Akhirnya masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Warga Desa Cisadal membubarkan diri dengan membawa kekecewaan.